Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 RPLTIJ 2023, kami akan mempresentasikan tentang yang pertama yaitu dokumentasi pengembangan chatbot, yang kedua yaitu demo program yang dihasilkan. Berikut adalah anggota kami, yaitu yang pertama Muhammad Faisal, kemudian Aditya Winarto, kemudian Imro'atus Solihah, dan Muhammad Farkan Baitlawi. Untuk gambaran umumnya, yaitu chatbot ini adalah chatbot rekomendasi resep masakan yang berbasis kecerdasan buatan ya. Sistem ini melakukan integrasi menggunakan API untuk chatbotnya untuk memberikan rekomendasi resep yang sesuai dengan preferensi pengguna. Kemudian untuk pengembangan sistem ini dilakukan oleh tim atau anggota kelompok. Kami yang terdiri dari 4 orang yang dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim A dan tim B. Untuk metodenya kita menggunakan Agile dengan frameworknya yaitu menggunakan Kanban board untuk memastikan alur pengembangan yang terstruktur dan terukur. Berikut ini adalah penjelasan Kanban board-nya ya. Yang pertama yaitu terdapat Nah, ini Kanban board-nya. Yang pertama yaitu terdapat kolom backlog. Nah, kolom backlog ini memiliki fungsi yaitu mengumpulkan tugas-tugas yang akan dilakukan. Kemudian to do adalah tugas-tugas yang akan dikerjakan, kemudian progress adalah tugas-tugas yang sedang dikerjakan, kemudian testing adalah tugas-tugas atau mungkin program yang akan dilakukan testing, dan done adalah tugas yang lulus dari tahap testing tersebut. Yang pertama yaitu untuk tim A-nya kita memiliki tugas yaitu membuat logik login dan membuat logik daftar akun. Kemudian untuk tim B-nya yaitu membuat database user dan membuat UI login dan daftar akun. Yang pertama yaitu melakukan to-do list ya. Tim B mulai terlebih dahulu melakukan to-do list, yaitu teks yang akan dilakukan. Yang pertama ya ini bisa dilihat. Kemudian next-nya setelah tim B dalam progress, kemudian tim A melakukan to-do list. Setelah itu untuk in progress-nya, karena ini front end dan back end-nya terhubung ya, untuk membuat front end dan back end-nya terhubung, sehingga in progress-nya tim A dan tim B ini dilakukan secara bersama-sama. Kemudian dilanjutkan dengan testing. Nah, testing ini juga dilakukan bersama-sama sehingga jika ada error atau mungkin bug atau apapun itu bisa di-fix, diperbaiki secara langsung gitu, tidak menunggu tim A atau tim B karena kedua tim tersebut berada di tahap testing yang sama. Kemudian setelah tahap testing selesai, maka untuk teksnya berada di kolom down ini, dan berarti untuk program ini sudah selesai. Untuk selanjutnya yaitu membuat chat. Untuk chatnya sendiri ini terdapat cukup banyak tugas ya, terdiri dari untuk tim A-nya sendiri membuat logik, kemudian membuat UI kategori, kemudian tim B-nya integrasi API, membuat UI chatbot, logik chatbot, membuat UI new chat, membuat UI logout, membuat logik logout, dan membuat logik new chat. Nah, ini juga to-do-nya sama. Tim B mulai terlebih dahulu untuk melakukan integrasi API dan lain-lain, kemudian akan disusul membuat to-do oleh tim A, di mana tim B saat ini berada di in progress atau dalam pengerjaan ya. Kemudian saat si tim B ini kan memiliki 2
buat teks ya. Yang pertama yaitu berada di tahap testing ini akan selesai, kemudian berada di tahap to do ini atau tahap di mana teksnya akan dikerjakan. Nah, kemudian ini A masih di progress. Kemudian setelah tim B selesai dengan teksnya yang satu ini ya, dengan 3 teks pertama ini, kemudian tim B langsung ke in progress atau langsung mengerjakan teks yang lain. Disusul dengan tim A ini masih berada di tahap testing, dan setelah tim A tahap testing berarti selesai ya, lolos tahap testing, kemudian tim B juga akan menyusul ke tahap testing dan melewati tahap testing tersebut. Selanjutnya yaitu download ya, karena tim B ini kan sudah mengerjakan 2 teks ya, 2-3 teks apa ini, 1-2-3 teks, kemudian tim A nya hanya 2. Oleh karena itu untuk bagian membuat UI download resep, kemudian logik downloadnya dan membuat UI download estimasi harga bahan untuk resep ini dilakukan oleh tim A. Untuk tim A sendiri langsung saja melakukan to do, kemudian melakukan progress, membuat logik dan UI-nya, kemudian melakukan testing dan selesai. Untuk selanjutnya yaitu target penggunanya yaitu masyarakat umum, yaitu digunakan untuk siapa saja, individu yang mencari inspirasi resep masakan, pemula, kemudian ibu rumah tangga, dan lain-lain. Dan karakteristik penggunanya memiliki akses internet dan tertarik dengan dunia kuliner, kemudian lain-lain. Batasan sistem teknikalnya ini respon AI terbatas pada konteks kuliner saja, sehingga jika AI-nya ditanyakan mungkin di luar ya, mungkin seperti sejarah atau matematika, AI menolak menjawab pertanyaan tersebut. Untuk fungsionalnya yaitu pengguna wajib membuat akun untuk mengakses sistem, dan sistem hanya memberikan rekomendasi resep dan estimasi harga. Untuk keamanannya, autentikasinya terbatas ya, ini pada username dan password, tidak ada fitur reset password, tidak ada verifikasi email, dan lain-lain. Untuk kontennya terbatas 6 kategori utama. Untuk yang ini makanan nasional, minuman nasional, makanan internasional, dan minuman nasional ini sudah kami kerjakan di UTS, sehingga untuk dessert ini adalah lanjutan ya, progres lanjutan yang kami kerjakan di UAS. Untuk general ini juga kami selesaikan sudah kami selesaikan di UTS. Dan juga penambahan satu lagi yaitu estimasi harga bahan-bahan dan fitur download estimasi harga bahan-bahan itu kami lanjutkan ya sebagai progres lanjutan di UAS. Kemudian ini ada struktur kanbannya tadi sudah saya jelaskan. Untuk katalog elemennya, yang pertama yaitu backend dan database. Untuk database-nya kita menggunakan database Supabase untuk menyimpan yang pertama yaitu username dan password yang sudah di-hashing. Untuk API-nya yang digunakan untuk AI chatbot-nya kami menggunakan API ChatGPT ya. Ini menggunakan model AI-nya GPT 3.5 Turbo. Kemudian web workers ini untuk processing background dan menampilkan pesan secara bertahap.
Kemudian front end dan UI-nya kita menggunakan yang pertama yaitu HTML, CSS, kemudian JavaScript. Untuk security-nya kita menghashing, melakukan enkripsi pada password pengguna menggunakan SHA-256. Kemudian session storage-nya ini digunakan untuk menyimpan data autentikasi user. Kemudian text encoder ini digunakan untuk melakukan encoding pada password sebelum dilakukannya hashing. Kemudian library-nya yaitu JSPDF ini digunakan untuk melakukan generate PDF, dan PDF-nya tersebut bisa di-download dan disimpan di komputer. Dan font-nya juga ini tadi tugas tim A dan tim B sudah dijelaskan juga. Untuk diagram konteksnya akan dijelaskan oleh Faisal. Silakan Faisal. Baik, di sini untuk diagram konteksnya ada tiga entitas, yaitu user, API, AI, dan juga admin. Nah, untuk alur data dari user ke sistem Resepi Mind AI, yaitu user nanti bisa login, terus register akun, dan input prompt. Sedangkan untuk output dari sistem ke usernya, maka akan ditampilkan menu chatbot, kemudian jawaban dari hasil prompt tadi, dan file resep dan estimasi harga bahan yang nanti bisa di-download. Kemudian untuk alur data dari API AI, yaitu API itu memproses dari inputan user. Kemudian datanya itu disetorkan ke ReceiveMind AI, kemudian untuk diteruskan ke user. Nah, feedback dari sistem itu mengirimkan teks pertanyaan user untuk diproses. Nah, yang terakhir itu alur data dari admin ke sistem, di mana admin ini bisa maintenance chatbot dan evaluasi performa. Dan untuk sistem ke admin ini nanti akan memunculkan laporan performa dari AI atau chatbotnya. Oke, silakan untuk alur sistemnya. Baik, untuk alur sistem, nanti pengguna akan diarahkan ke halaman login. Nah, jika sudah punya akun, maka bisa langsung login. Jika belum punya, pengguna harus register dulu. Setelah itu, baru masuk ke menu utama dari chatbotnya, yang dimana user nanti bisa memilih kategori resep. Setelah itu, setelah memilih kategori, user bisa langsung chat dengan chatbot. Setelah itu akan muncul resep yang bisa di-download dan juga harga dari bahan-bahannya yang juga bisa di-download. Setelah selesai, pengguna bisa logout. Oke, baik. Terima kasih Faisal atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, yaitu paduan implementasi, ini adalah implementasinya bagaimana caranya melakukan integrasi ke database dan melakukan API konfigurasi. Kemudian dependency manajemennya yaitu Supabase Client, terus untuk AI-nya tadi ChatGPT OpenAI, kemudian untuk download PDF-nya menggunakan JSPDF dan sama seperti tadi. Untuk coding standarnya kita membagi beberapa folder, ya, di mana folder-folder tersebut berisi sebuah ekstensi filenya seperti bisa dilihat seperti ini. Nah, kita mengkategorikan untuk file CSS sendiri, file JS sendiri, kemudian untuk HTML-nya dibiarkan tidak memiliki folder sehingga mudah digunakan. Dan penamaan fungsinya ini menggunakan camel case. Jadi untuk awalan katanya
Ini kata pertama, kata kedua, contohnya send message ini diawali dengan huruf kecil, kemudian untuk kata keduanya message ini diawali dengan huruf besar. Dan deployment proses ya password, session management, input validation, error handling, dan lain-lain. Untuk pengujian makanannya ini seperti ini. Mungkin kita bisa langsung saja ke hasilnya. Berikut ini adalah tampilan awalnya ya, jika si user sudah memiliki akun maka bisa langsung login. Jika tidak bisa klik register kemudian create akun. Kita coba create akun dulu. Masukkan username-nya, kemudian password-nya juga. Dan klik create akun. Nah, ini sudah berhasil. Oke, ini adalah tampilan untuk chatnya, chatbotnya. Yang pertama langsung otomatis mode generalnya aktif. Jika ingin melakukan pemilihan kategori langsung bisa diklik, contohnya mode makanan nasional, minuman nasional, dan lain-lain. Yang pertama kita coba untuk makanan nasional terlebih dahulu. Kita coba melakukan input untuk resep pizza ya, di mana pizza itu bukan makanan nasional, sehingga harapannya adalah AI ini menolak untuk menjawab pertanyaan atau chat dari user ini. Nah, karena pizza bukan dari makanan nasional, maka si AI ini menolak untuk menjawab. Kita coba sekarang untuk yang makanan nasional, kita coba resep rendang. Karena resep rendang ini termasuk dalam kategori makanan nasional, maka AI-nya menjawab yang pertama yaitu resep atau bahan-bahan, kemudian cara membuat, dan yang kedua yaitu harga bahan-bahannya, kemudian total estimasinya. Ini bisa di-download untuk resepnya, otomatis langsung masuk ke sini ya ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk estimasi harga bahannya juga bisa di-download juga. Nah, seperti ini. Sehingga user bisa menyimpan dari resep sendiri, kemudian estimasi bahan-bahannya sendiri. Oke, kita coba ke minuman nasional. Minuman nasional kita mencoba dulu minuman yang salah dulu, yaitu minuman internasionalnya. Ya. Untuk minumannya yaitu resep milk. Nah, ini di AI-nya menolak untuk menjawab karena milkshake ini adalah makanan internasional ya, kategorinya maksudnya, bukan makanan nasional. Kita coba yang makanan nasional yaitu resep wedang jahe. Oke, sudah sesuai ya ini. Kemudian makanan internasionalnya kita coba yang salah dulu. Kemudian yang benar. Bisa
sama juga, ini juga bisa di-download. Dan minuman internasionalnya. Kita coba yang salah dulu. Kemudian yang benar. Oke, sudah. Kemudian dessertnya ini makanan penutup. Makanan penutup ini bisa berbentuk minuman, bisa berbentuk juga makanan. Untuk kali ini saya akan mencoba dengan makanan ya. Kita coba makanan nasional. Kita coba yang benar. Oke, untuk mode general ini, mode umum ya, bisa makanan nasional, minuman, makanan internasional, kemudian dessert, minumannya juga. Kita coba untuk pengetahuan ya, kita coba untuk pengetahuan sejarah. Kemudian kita coba untuk matematika. Nah, oke. Untuk menghapus chat ini bisa dilakukan, yaitu mengklik new chat. Nah, semuanya akan terhapus. Kemudian jika logout, langsung klik username-nya, kemudian logout, dan diarahkan kembali ke halaman login. Nah, ini. Oke, untuk selanjutnya, ini adalah daftar pengujiannya seperti tadi, tapi ini lebih lengkap ya, karena waktunya terlalu lama jika mengujinya satu persatu. Kemudian ini untuk pengujian downloadnya juga sudah, membuat akun juga sudah tadi. Nah, ini saat membuat akun, maka akun tersebut sebagai contoh ini kan membuat akun. Nah, username-nya tersimpan di database beserta password-nya yang sudah di hashing atau di enkripsi tadi menggunakan SHA-256. Nah, kemudian berhasil masuk. Nah, jika sudah login, password-nya benar, maka berhasil login akan tampilan seperti tadi. Untuk pengujian error-nya ya sudah ditampilkan juga. Untuk bagian login, jika ada salah satunya yang tidak cocok atau username-nya tidak cocok, password-nya tidak cocok, nah ini akan memunculkan invalid username or password. Untuk create account-nya terdapat yang harus dipenuhi ya, ketentuan yang harus dipenuhi ya ini. Nah, sudah diberi warning juga. Ini juga. Nah, kemudian untuk pemeliharaan ini dokumentasi pengguna sudah ada beserta penjelasannya. Dokumentasi kode. Nah, dokumentasi kode ini untuk fitur-fitur utamanya saja, untuk hashing password, kemudian function login, function register, kemudian untuk function mengirim pesannya ke API-nya atau ke AI-nya, kemudian logout, kemudian untuk handle message ini digunakan untuk dari AI mengirim ke usernya. Generate PDF yang digunakan untuk mendownload resepnya tadi. Kemudian notification yaitu notifikasi modenya, jika diklik tadi kan akan muncul notifikasi penggunaan modenya. Kesimpulannya yaitu pengembangan chatbot rekomendasi resep ini telah berhasil ya, ini dengan menggunakan metodologi agile dengan kerangka kerja bahan proyek ini dikerjakan 2 tim tadi. Hasil proyeknya menunjukkan keberhasilan baik dari
login, kemudian register, kemudian AI-nya, respon AI-nya seperti yang sudah saya demokan tadi. Ya, mungkin cukup sekian dari penjelasan kami dari kelompok 3 RPL TIJ 2023. Apabila salah kata harap dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.